Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru, semoga teman-teman semua dalam lindungan dan berkat Tuhan. Apaan? Ini diri lu, Instagram lu. Hah? Instagram lu sering jualan? Jualan? Iya, lu sering jualan. Gua nggak pernah jualan. Dia adalah seorang nelayan yang dipanggil Tuhan. Dia adalah saudara dari Andreas. Tetapi ada banyak kisah di dalam Alkitab yang di saat kita pelajari akan Alkitab ini, kita tahu. Gak mungkin kita langsung terima panggilan itu kalau gak ada dasar yang kuat. Sampai kita mau menjadi muridnya, mengikuti Yesus, melakukan apa Yesus mau dalam kehidupan kita. Walaupun mereka semua mungkin mau lari, hanya saya gak akan. Tapi murid-muridnya di terakhir juga mengatakan hal yang sama karena ada. Kalau Tuhan berkehendak, kita jangan mendahului Tuhan. Ya, betul. Dan ternyata aku ada satu hal yang Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru, semoga teman-teman semua dalam lindungan dan berkat Tuhan. Seperti biasa di Facebook, kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi. Tapi sebelumnya, kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman semua untuk subscribe di channel Facebook ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari Facebook. Dan juga teman-teman bisa komen, misalnya nih ada tokoh-tokoh Alkitab yang teman-teman mau bahas secara khusus, teman-teman bisa komen di bawah dan nantinya di next episode akan dibahas oleh narasumber. Nah, teman-teman semua, selain itu juga jangan lupa untuk like dan share video ini supaya bisa menjadi berkat buat teman-teman yang lain. Nah, saat ini teman-teman, sebelum kita akan memulaikan episode kita pada kali ini, kita akan mengikuti video yang satu ini. Tajam. Paku. Sejenis pisau. Sejenis pisau, tajam. Cutter. Dia panjang. Biasanya ada sarungnya. Pedang. Lanjut. Kalau orang berbuat salah, biasanya dia malam-malam berdoa sambil Bertobat. suka nangkep ikan. Nelayan. Apa sih? Kebiasaan lu kalau di kelas. Tidur. Kok gua? Jangan gua. Kepala kita. Ada Wah. guru, ada Murid. Mbak. siapa ya itu? Dia Apa? waktu itu Apaan? di apa ya bilangnya? Dia tuh murid Yesus, tapi dia tuh beda sendiri. Yudas. Ya apa? Dia tuh ngapain? Si Yudas itu? Pengkhianat. Bukan. Apa? Mirip sama kalau misalnya petani nyangkul. Kalau itu Penjual. Apa sih? Apa? petani menyangkul. Kalau si Yudas Nggak tahu sih. skip. Kebalik. Kalau depan lu harimau, lu Lari. Bener. bukan. Apaan? Lari lah. Depan lu harimau, tapi di sebelah lu ada Yesus. Lu takut atau Berani. Apaan? ini diri lu, Instagram lu? Hah? Instagram lu sering jualan? Jualan? Iya, lu sering jualan. Gua nggak pernah jualan.
Apa ya bilangnya? Bapak lu. Aul. Hah? Bukan. Ayam. Yes. Kok gini sih? Settingan nih. Dia tuh keras. Batu. Nah, terus dia ada di gigi. Batu karang. Ya. Bisa ngambang. Bisa ngambang. Apaan? Pokoknya dia tuh transportasi. Perahu. Ya. Ya udah ini. Kebalik. Apaan nih? Ini apaan sih? Yang bener, Mbak. Ya itu bener. Petani menyangkul. Si Yudas Apa? apa? Kata-kata itu hampir sama. Petani menyangkul, si Yudas. Menyangkal. Yes. Oke. Dibuka semua. Apaan, Mbak? Ayam. Petrus. Iya. Bener, Petrus. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah teman-teman, tadi kita sudah mengikuti video dan juga games ya yang sangat seru. Dan kali ini kembali kita akan masuk nih ke pembahasan mengenai tokoh Alkitab, yaitu tentang yang tadi di video sebelumnya dan di game sebelumnya, yaitu tentang Petrus. Dan aku tentunya tidak akan membahas ini sendirian. Aku sudah ditemani dengan Pendeta Friendly Liwan. Pendeta, shalom, apa kabar Pendeta? Shalom Yana, puji Tuhan baik. Puji Baik Tuhan. juga ya. Puji Tuhan, sehat-sehat Pendeta. Keluarga gimana Pendeta? Baik, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Dan juga semoga teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga dalam keadaan yang sehat-sehat. Nah, Pendeta, kita akan masuk langsung nih Pendeta ke topik pembahasan kita di episode kali ini. Yaitu sesuai yang di video dan games tadi Pendeta, kita akan membahas tentang Petrus. Nah, tapi seperti biasa Pendeta, aku akan mengawali dengan pertanyaan. Siapa sih sebenarnya Petrus ini Pendeta? Dan sifat dan karakternya Petrus itu seperti apa sih Pendeta? Oke, terima kasih Yana untuk pertanyaannya. Sebelumnya kita membahas saudaranya Petrus. Oke. Masih ingat kan? Iya, benar. Andreas. Betul. Sekarang saudaranya Andreas, Iya, kita iya. bahas Petrus. Petrus, Jadi betul. memang dua murid ini adalah murid pertama yang dipanggil oleh Yes. Tuhan Yesus dari 12 murid ya untuk mengikuti Yesus. Mereka juga sama-sama seorang nelayan yang dipanggil dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, tadi Yana sudah tanyakan, siapa Petrus dan bagaimana sifat atau karakter dari Petrus ini? Buka Alkitab kita, Yohanes 1 ayat 42. Yohanes 1 ayat 42. Aku yang bacakan ya, Ya, Pendeta? silakan. Teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga jangan lupa untuk buka Alkitab kita sama-sama. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Oke, jadi dia Simon. Di sini tulis apa? Anak Yohanes. Anak Engkau akan dinamakan Kefas. Jadi arti nama Kefas itu adalah Petrus. Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau kita panggil Kefas sama juga. Jadi tapi banyak orang Kristen atau orang percaya yang mempelajari firman Tuhan tahu tokoh Alkitab ini adalah Petrus. Tapi sama dengan Kefas. Jadi itulah informasi tentang kenapa dia sampai dinamakan Petrus. Ya, arti dari Kefas adalah Petrus. Ya, selanjutnya Matius 4 ayat 18 dan 19. Matius 4 ayat 18 dan 19. Kita buka sama-sama Alkitab kita. Matius 4 ayat 18 dan 19. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Oke. Jadi kita dapat informasi sama sebenarnya seperti Andreas, yaitu Petrus, ya Simon, Kefas, arti namanya nama lain dari Petrus. Dia adalah seorang nelayan yang dipanggil Tuhan.
dia adalah saudara dari Andreas. Tetapi ada banyak kisah di dalam Alkitab yang di saat kita pelajari akan Alkitab ini, kita tahu latar belakang dari Petrus, karakter Petrus, sifat Petrus bagaimana. Dia seorang yang pemberani, ya. Selanjutnya secara naluri, secara alami dia adalah seorang pemimpin. Petrus, terus dia tidak banyak berpikir panjang. Apa contohnya dia tidak banyak berpikir panjang? Waktu Yesus ditangkap, masih ingat, dia mengunus pedang dan dia memotong seorang yang bernama Malkus. Ini imam besar punya pembantu atau pengawal dari imam besar, dia potong itu telinga dari Malkus. Jadi Petrus ini seorang pemberani, nggak berpikir panjang. Nah, kalau pemberani sama dengan dia tidak takut. Dan biasa kalau hidup sebagai nelayan, keras, pekerja keras, pantang menyerah. Jadi sedikit kita dapat informasi dari Alkitab bahwa inilah Petrus ini. Dia berasal dari mana, apa pekerjaannya, terus sifat dan karakternya seperti itu. Oke. Dan bisa sama berarti ya pendeta, aku juga satu hal yang menarik nih dari seorang Petrus ini, yaitu dia dan saudaranya Andreas sama, hampir bisa dibilang sama persis seperti episode yang sebelumnya. Ketika mereka dipanggil langsung oleh Yesus dari seorang nelayan, dan itu pendeta shift karir, switch karir itu mereka mau gitu pendeta. Luar biasa ya pendeta, maksudnya aku yakin kalau itu dihadapkan kepadaku sekarang saat ini pendeta, kayaknya akan sulit deh pendeta. Maksudnya untuk tiba-tiba pindah ke pelayanan yang bukan cuma 1-2 jam, pelayanannya full time, itu kayaknya aku agak sulit untuk berani langsung terjun seperti itu. Tapi dari kisah Petrus ini bisa mengingatkan kepada kita semua, ketika ada panggilan untuk melayani, jangan takut-takut ya pendeta. Benar ya sih pendeta, kira-kira kayak gitu? Iya, betul. Apalagi yang kita tahu yang memanggil kita, yang menciptakan kita, yang pemilik hidup ini, yang memberkati kita, ya, yang memberikan semua, yang menyediakan semua kebutuhan kita. Kalau kita menaruh dasar kepercayaan kita kepada Yesus yang memanggil kita, maka bukan berarti kita harus tinggalkan pekerjaan. Tapi dimanapun kita berada, profesi apapun yang kita sedang kerjakan, maka kita selalu akan mengingat Tuhan, mengikuti panggilannya untuk menjadi alatnya dimanapun kita berada. Oke, berarti nggak selalu harus dalam bentuk shift karir ya pendeta? Iya, kalau zaman sekarang seperti itu. Kalau di zaman Petrus, Yesus ada dan Yesus memanggil untuk ikut dia. Tetapi di zaman sekarang, dunia sudah agak banyak berubah dari pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi panggilan itu tetap sama. Yesus memanggil kita untuk menjadi muridnya dalam situasi, kondisi, dan keadaan yang berbeda. Tapi kita harus menerima panggilan itu oleh dasar apa? Gak mungkin kita langsung terima panggilan itu kalau gak ada dasar yang kuat. Sampai kita mau menjadi muridnya, mengikuti Yesus, melakukan apa Yesus mau dalam kehidupan kita. Harus ada dasar. Harus ada dasarnya terlebih dahulu. Jadi teman-teman, itu juga menjadi pengingat buat kita semua ya pendeta, untuk jangan lupa menjalin hubungan bersama dengan Yesus supaya kita memiliki dasar yang kuat ketika panggilan pelayanan itu datang. Nah, pendeta ternyata udah lumayan banyak nih kisah dari Petrus yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Tapi untuk saat ini kita harus istirahat sejenak. Kita akan belajar lagi tentang Petrus di segmen selanjutnya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Faithful. Login lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, pendeta, tadi kita sudah pengenalan nih pendeta tentang karakter Petrus. Siapa Petrus dan bagaimana sifat dan karakternya. Dan juga ternyata dari situ saja kita bisa dapat aplikasinya. Nah, sekarang pendeta, seperti biasa, aku mau mengawali dengan pertanyaan nih pendeta. Kan Petrus ini kisahnya lumayan terkenal ya pendeta, tentang dia menyangkal Yesus kan pendeta. Tapi yang aku mau tanyakan, bagaimana ceritanya sebelum Petrus menyangkal Tuhan Yesus pendeta? Oke, baik. Jadi dalam cerita Petrus, lebih banyak informasi yang kita dapat baca atau pelajari dibanding Andreas, saudaranya.
Nah, tadi saya bilang bahwa salah satu kita melihat keberanian Petrus saat dia memotong hamba imam besar Malkus, putus telinganya. Itu keberanian, dia nggak rasa takut, dia mau menyatakan bahwa dia ada di garis depan, berani mempertaruhkan nyawanya demi siapa? Demi Yesus. Karena dia tahu Yesus ini maha kuasa, Yesus ini bukan orang biasa-biasa, Yesus ini adalah raja, Yesus ini bagi dia segala-galanya, jadi dia nggak takut. Nah, tetapi ada peristiwa yang sangat menarik dalam cerita Petrus ini, di mana kok bisa Petrus, orang yang paling berani, paling frontal, nggak takut, tapi kok dia bisa menyangkal Tuhan Yesus. Ini banyak terjadi juga dalam kehidupan orang Kristen. Nah, mari Yana buka di dalam Matius 26 ayat 30 sampai 35. Yana baca dulu. Matius 26 ayat 31 sampai 35. Dengan judul perikop, Petrus akan menyangkal Yesus. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian. Menarik sekali, Yana. Cerita Petrus ini menyatakan bahwa Petrus ini, itu yang saya sampaikan tadi. Dia seorang yang berani, dia nggak takut, bahkan dia lebih dari murid-murid yang lain. Dia kan dominan, agresif. Apa yang dia katakan itu seperti menyatakan dirinya sendiri. Nah, di dalam apa yang Yana baca tadi, di situ dijelaskan bahwa ini nubuatan pengenapan tentang bagaimana akhir dari kehidupan Yesus. Di sini dituliskan, sebab aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ini nubuatan tentang siapa? Yesus sendiri. Yesus itu adalah gembala dan kawanan domba, murid-muridnya akan tercerai-berai pada waktu Yesus akan mati. Tapi mereka seperti belum tahu maksud dan tujuan Yesus hidup di dunia ini. Kalau kita pelajar Alkitab sudah tahu bahwa tujuan Yesus menjadi manusia untuk merasakan penderitaan kehidupan menjadi manusia sama seperti kita, dan tujuannya dia harus menderita, dia harus mati, dan kematiannya membawa apa? Keselamatan bagi manusia. Nah, itu tujuan sehingga dosa kita dapat diampuni. Hubungan manusia yang berdosa dapat diperdamaikan dengan Allah. Itu tujuan Tuhan kenapa dia jadi manusia. Tetapi dalam kisah ini, khususnya dalam cerita murid-murid Yesus, khususnya Petrus, mereka seperti enggak atau lupa tentang nubuatan tentang Yesus. Makanya Petrus dengan berani dia bilang, walaupun semua apa? Tergoncang imannya. Walaupun mereka semua mungkin mau lari, hanya saya nggak akan. Tapi murid-muridnya di terakhir juga mengatakan hal yang sama, karena ada Petrus sebagai pelopor dan pendahulu yang menyampaikan keberanian itu. Tapi benar terjadi nggak peristiwa itu? Nanti kita akan bahas di selanjutnya itu. Oke, pendeta. Nah, tapi pendeta, sejujurnya pendeta agak, aku menemukan, aku nggak tahu nih, antara aku cocok lagi atau tidak, aku mau coba tanya ke pendeta juga. Yaitu tentang menyangkal Yesus. Kadang pendeta, kita di dalam kehidupan kita ini, kalau kita ditanya, aku seorang Kristen, pasti aku akan jawab iya, seorang Kristen. Aku tidak akan menyangkal bahwa aku seorang Kristen. Cuman dalam kehidupan sehari-hari itu pendeta, seringkali kita menyangkal Yesus dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Dan ada masalah, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ya udah mengandalkan kekuatan sendiri. Mungkin nggak se-ekstrim yang dilakukan oleh Petrus menyangkal Yesus gitu pendeta. Tapi dengan mengandalkan kekuatan sendiri itu salah satu penyangkalan akan Yesus, bukan pendeta? Oke, terima kasih Yana untuk pertanyaannya. Nah, itulah kita sebagai manusia yang saya katakan kita lemah, banyak kekurangan dan keterbatasan. Ada kalanya, saya hebat kok, saya kuat, saya sehat. Nggak selamanya kita kuat, nggak selamanya kita hebat. Kita ada waktunya sakit. Kita mulai rasa, ternyata saya lemah. Ternyata saya nggak kuat.
Ternyata saya bisa sakit. Ya. Itulah kita manusia. Ada waktunya kita bisa merasa di atas, tapi ada waktunya kita akan berada di bawah. Nah, apa yang kita andalkan dalam diri kita, kekuatan kita, kehebatan kita, kepintaran kita, kekuasaan kita, kekayaan kita, atau apapun itu kalau kita andalkan itu nggak selama-lamanya itu. Pasti akan ada waktunya. Karena kita tahu bahwa hidup ini berputar, dunia ini pun berputar. Nah, kita harus sadar bahwa nggak selamanya kita akan ada di posisi itu. Makanya kita diingatkan untuk selalu ingat kepada siapa? Kepada Tuhan yang memberikan segala sesuatu itu kepada siapa? Kepada kita. Oke, wah luar biasa terkali. Ternyata dari satu ini walaupun kita belum masuk secara mendetail tentang kisah Petrus menyangkal Yesus ini ya pendeta, tapi ternyata sudah ada satu lagi aplikasi yang bisa kita dapatkan dari segmen ini. Nah, teman-teman semua, kita akan kembali membahas lebih dalam lagi tentang Petrus, tapi di next segmen. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, pendeta tadi kita sudah dapat nih pendeta pelajaran sedikit, baru sedikit. Walaupun kita belum mendalam mengenai Petrus, kan tadi kita terhentinya bahwa Petrus bilang dia nggak akan, imannya dia nggak akan terguncang seperti teman-temannya yang lain katanya. Nah, tapi apa yang terjadi setelah itu pendeta? Oke, terima kasih Yana untuk pertanyaannya. Jadi di akhir dari segmen sebelumnya, Yesus sudah nubuatkan, Yesus sudah sampaikan. Nubuatannya cepat terjadi, cepat tergenapi. Malam ini juga sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku apa? 3 kali. Jelas dan tepat Yesus katakan. Tapi Petrus sampaikan apa? Walaupun di situ apa? Sekalipun aku harus mati. Lihat kalimatnya. Harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Sekarang benar nggak terjadi malam itu juga? Di saat ayam berkokok, Petrus 3 kali menyangkal Yesus nggak? Baca ayatnya. Di dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75. Matius 26 ayat 69 sampai 75 dengan perikop Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Aduh, ini memang kisah yang luar biasa tentang bagaimana hidup dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, berada di samping Tuhan. Tuhan itu kan maha tahu. Ya, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Itulah kita manusia yang terbatas, sama seperti Petrus. Petrus sampaikan tadi, enggak, walaupun aku harus mati. Tapi ketika dia lihat, dia tahu, saat Yesus ditangkap, dia potong telinga Malkus, hamba imam besar itu, Yesus nggak berbuat apa-apa. Yesus malah mengambil telinganya dan memasang kembali dan dia dapat disembuhkan. Maka apa yang dibuatkan pertama, murid-muridnya tercerai-berai. Ya, itu terjadi. Dan saat itu Petrus, seperti kalau saya coba dapat membayangkan, aduh, kenapa terjadi seperti ini? Seperti dia nggak mau terima dan dia ingin melihat Yesus dari dekat. Murid-murid lain mungkin sudah pergi, sudah lari. Tapi Petrus mau melihat dari dekat apa yang akan dilakukan kepada Yesus. Di saat dia melihat Yesus, orang-orang yang kenal siapa pengikut Yesus, dari pakaiannya, bahasanya, yang bersama-sama dengan dia. 3 kali orang berbeda tanyakan kepada Petrus. Dan apa yang Petrus katakan? Aku tidak mengenal dia. Bahkan dia sampai apa? Bersumpah. Dan pada ketiga kalinya, maka nubuatan apa yang dikatakan Yesus
benar terjadi. Ya. Maka ayam berkokok dan Petrus ingat apa yang dia katakan kepada Yesus dan apa yang Yesus katakan kepadanya. Maka dia pergi keluar, dia sangat sedih, dia sangat berduka cita dengan peristiwa itu. Dia menangis. Oleh karena apa? Betul apa yang Yesus katakan. Selanjutnya, baca di dalam Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Lukas 22 ayat 56 Sampai 62. sampai 62. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpanglinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Lihat, kalau berbicara tentang kitab Injil, kitab Injil itu ada 4 kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa disebut kitab Injil? Karena kitab itu menceritakan tentang kehidupan Yesus. Semua tentang Yesus yang bisa dituliskan. Ada banyak juga yang nggak dituliskan tentang Yesus. Tapi keempat kitab ini menuliskan tentang kehidupan Yesus. Dari keempat kitab ini, empat kitab menuliskan peristiwa ini. Ada cerita yang hanya 1 kitab menuliskan, ada 2 kitab menuliskan, 3 kitab. Tapi cerita Petrus menyangkal Yesus, ini empat kitab Injil ini menuliskan tentang peristiwa ini. Jadi di kitab Injil Lukas ini dituliskan ketika Yesus melihat Petrus saat ayam berkokok, maka dia teringat akan apa yang Yesus katakan sebelumnya dan dia pergi keluar dengan menangis. Jadi begitu penting bagi kita secara khusus, di mana kita tahu bahwa kalau kita datang ke Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tahu apa yang akan terjadi nanti. Sebelum kita tahu, kita bisa berkata, oh aku harus begini, aku harus begitu, aku harus jadi ini, aku harus jadi itu, aku harus buat ini dan buat itu. Tapi kita harus tahu, harus seizin Tuhan, atau dalam bahasa Arabnya insya Allah, atau kalau Tuhan berkehendak, kita bisa lakukan itu. Nah, kita juga belajar dari pengalaman Petrus ini untuk kita tahu bahwa kalau Tuhan berkehendak, kita jangan mendahului Tuhan. Ya betul. Dan pendeta, aku ada satu hal yang menarik juga nih pendeta. Itu aku tadi berpikir-pikir, karena ketika dekat dengan Yesus, ketika ada Yesus di depannya, Petrus berkata demikian. Petrus berkata bahwa aku tidak akan melakukan hal itu. Imanku tidak akan tergoncang. Dan ketika dia jauh atau dalam tanda kutip dia berpisah dengan Yesus sesaat dan ketemu dengan orang-orang, dia akhirnya menyangkal Yesus. Nah ini juga kayaknya bisa dibilang lumayan relate nih pendeta dengan kehidupan aku dan juga mungkin teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada. Ketika mungkin nih hal yang paling simpelnya aja lah pendeta. Kalau lagi ada KKR, kalau ada lagi hal-hal yang bikin kita dekat ke Tuhan tuh, iman kita tuh memang selalu berapi-api gitu pendeta. Tapi ketika diperhadapkan dengan problema-problema kehidupan, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita menyangkal Yesus pendeta. Dengan ya sudah akhirnya karena ada tekanan, karena ada masalah-masalah, kita lupa dengan Yesus. Kita menyangkal Tuhan dengan ya melakukan segala sesuatu dengan kehendak kita sendiri tanpa menanyakan Tuhan. Kira-kira itu betul nggak pendeta? Oke, jadi berbicara tentang kasih karunia, Yesus memberikan kasih karunia kepada semua kita. Tentang berbicara tentang pengampunan, Yesus memberikan pengampunan kepada kita semua. Tapi yang menghalangi adalah apa? Dosa
dan kejahatan kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tetapi yang menjadi pemisah atau penghalang untuk keselamatan kita, Tuhan tidak mendengar doa kita, adalah dosa kita dan kejahatan kita. Jadi saat kita berbuat jahat itu bukan jadi excuse. Oh nggak apa-apa kok, Tuhan bisa ampuni kok. Oh nggak apa-apa kok, yang penting saya berubah kok. Oh nggak apa-apa kok, yang penting saya masih ada kesempatan. Apakah benar demikian? Bisa jadi iya. Tapi kalau kita sudah berkeras hati, kita sudah lakukan terus-menerus, kita sudah rasa itu udah biasa. Udah bukan dosa. Nggak apa-apa. Ini yang bahaya. Dosa yang tidak dapat diampuni bukan karena begitu besarnya kejahatan atau begitu jahatnya apa yang dia lakukan, tidak. Tapi dosa yang tidak dapat diampuni adalah ketika kita menyadari, ketika kita tidak lagi menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah dosa, adalah pelanggaran terhadap apa yang Tuhan kehendaki, terhadap perintah Tuhan. Itu, ya. Wah, luar biasa sekali pendeta. Ternyata dari kisah seorang Petrus ini pendeta sudah banyak sekali yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Tapi kayaknya kita harus berhenti kembali pendeta. Kita akan membahas kembali tentang Petrus ini lebih dalam lagi di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Faith. Lagi di Facebook, What's on Your Mind? Nah, pendeta, tadi kita sudah lumayan banyak sih sebetulnya yang kita pelajari dari kisah Petrus ini, pendeta. Dan tadi kita terhenti sampai di Petrus menyangkal dan dia keluar dan menangis, pendeta. Nah, yang saat ini aku ingin tanyakan kepada pendeta, kira-kira setelah pengalaman itu, pendeta, apakah Petrus belajar dari pengalaman yang dia alami itu, pendeta? Oke, baik. Terima kasih. Kalau ada kata bijak begini, Yana, pengalaman adalah guru yang terbaik, kan? Nah, bagaimana dengan peristiwa begitu sedih dan pilu hati Petrus ketika Yesus melihat dia 3 kali menyangkal Yesus, dan saat ayam berkokok Yesus lihat dia dan dia pergi dengan sangat sedih dan menangis. Nah, apakah dia belajar dari peristiwa itu? Belajar dari pengalaman untuk dia jadi lebih baik? Mari buka dalam kitab Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Dengan judul perikop, Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Oke, terima kasih Yana. Dari 3 ayat yang Yana baca, seperti pertanyaan itu sama apa yang ditanyakan Yesus kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu aku mengasihimu, gembalakanlah domba-dombaku. Kedua juga sama. Engkau tahu aku mengasihimu, gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi pertanyaan ketiga, reaksi atau tanggapan dari Petrus berbeda. Ketika Yesus bertanya, Petrus, anak Simon, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Nah, di sini seperti ada yang ganjil ya, seperti ada yang kurang. Kenapa Yesus bertanya 3 kali? Bukankah hanya 1 kali cukup? Biasanya kalau di Alkitab, kalau diulang-ulang bahkan sampai 3 kali itu sesuatu hal yang sangat penting, ya. Maka dari itu ada maksud dan tujuan kenapa Yesus tanyakan sampai 3 kali. Ya, kalau kita belajar bahasa Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, itu bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani berbicara tentang ayat ini, khususnya kalimat dari pertanyaan Yesus
Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Kata mengasihi dalam bahasa Yunani itu ada 4 arti. Yang pertama, mengasihi atau kasih. Yang pertama adalah agape. Agape itu adalah kasih yang tanpa syarat. Kau nggak mengasihi aku tetap mengasihimu. Kasih yang tulus, tidak menuntut balasan. Itu kasih agape, kasih yang rela berkorban bagi orang yang tidak dikenalnya. Itu kasih agape. Nah, kasih agape kita tahu adalah kasih Tuhan kepada siapa? Kita manusia. Kita ini orang berdosa, kita banyak kesalahan, banyak kejahatan, tetapi Tuhan terus memberikan apa? Pengampunan kepada kita. Kasih Tuhan sangat besar kepada kita sehingga kita dapat diselamatkan. Itu kasih yang pertama dalam bahasa aslinya Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani, kasih agape. Selanjutnya, kasih phileo. Phileo itu adalah kasih persahabatan. Oleh karena hubungan dekat, saya mengasihimu karena apa? Sahabat saya, teman saya. Dan hanya sebatas itu, kasih persahabatan. Selanjutnya kasih yang ketiga adalah storge, yaitu kasih oleh karena hubungan darah antara ayah dan ibu, ya, kakak beradik, hubungan darah antara suami dan istri. Itu kasih storge, kasih yang ada terjadi dalam lingkungan keluarga, tidak lebih dari itu. Nah, terakhir adalah kasih eros. Eros adalah hubungan emosi, hubungan birahi antara pasangan suami dan istri. Nah, 4 kasih itu. Nah, menjadi pertanyaannya di sini adalah mengasihi apa yang dipakai oleh Yesus? Dia tanyakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dalam bahasa asli Alkitab, dia memakai kasih agape. Dia tanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Kasih yang menganggap aku adalah sebagai Tuhan, kasih yang tulus, kasih yang tidak kasih yang melakukan apa yang bisa engkau lakukan, kasih agape itu. Dan jawab Petrus, ya tahu apa? Engkau tahu Tuhan, aku mengasihimu sebagai kasih apa? Phileo. Aku hanya mampu mengasihi kamu dengan seorang teman, seorang sahabat. Aku gak bisa berkorban memberikan nyawaku untukmu. Aku menyangkal engkau. Yang kedua kali Yesus tanya sekali lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Dan Petrus juga menjawab, Tuhan, engkau tahu, aku mengasihi engkau dengan kasih phileo. Aku hanya bisa mengasihimu sebagai teman, sebagai sahabat, orang yang dekat dengan saya. Saya nggak bisa berkorban untukmu Tuhan. Saya tidak dapat melakukan kasih yang engkau lakukan bagi saya. Dan ketiga, masih ingat? 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Dan ayam berkokok. Dan 3 kali juga Yesus bertanya kepada Petrus. Yang pertama, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Petrus menjawab, engkau tahu segala sesuatu. Aku mengasihi engkau dengan kasih phileo. Yang kedua kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Petrus menjawab, engkau tahu segala sesuatu. Aku mengasihi engkau dengan kasih phileo. Dan yang ketiga, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih phileo? Maka sedih hati Petrus. Oleh karena dia hanya mampu mengasihi Yesus sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, maka sedih hati Petrus. Petrus nggak bisa mengasihi Tuhan dengan apa? Kasih agape, kasih tanpa pamrih, kasih yang tidak menuntut balasan, kasih yang tulus, kasih yang mau berkorban. Petrus nggak bisa. Maka dia belajar dari pengalaman. Dia nggak sanggup mengasihi dengan kasih agape, tapi Tuhan mau. Dia mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Oleh karena itu tahu akhir dari hidupnya, kalau Yesus disalib kepala di atas, Petrus rasa nggak layak. Dia mau disalib, kepalanya dia di bawah. Yang artinya kasih agape ada dalam hatinya, ada dalam hidupnya, sehingga dia memberikan apa? Nyawanya. Oleh karena apa? Dia mau menyampaikan kasih Tuhan kepada banyak orang. Tuhan mengubah hidupnya. Yang dulu berani menyampaikan, dia menyangkal. Tapi setelah dia diubahkan oleh Yesus, dia melakukan apa yang dikatakan sebelumnya. Karena kasih Tuhan sudah dalam hatinya. Luar biasa sekali. Ternyata ya, Pendeta, banyak sekali yang bisa diambil nih dari kisah seorang Petrus. Nah, Pendeta, saat ini aku mau minta nih Pendeta untuk langsung mendoakan episode kita
dalam kisah Petrus ini, pendeta boleh tutup dalam doa. Oke, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran dari tokoh Alkitab Petrus. Engkau mengajarkan kami bagaimana Petrus belajar dari pengalaman untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dia belajar dari pengalaman hidupnya. Dan Tuhan, kami mohon juga untuk kami semua, sahabat-sahabat Facebook, bahkan yang menyaksikan tayangan ini, agar kami belajar dari pengalaman hidup kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang terus bertumbuh, yang berserah, terutama ada kasih agape dalam hati kami yang mengubahkan hati kami. Oleh karena Tuhanlah kasih itu, Engkau mengasihi kami tanpa kami melakukan sesuatu yang baik kepadamu. Kami orang berdosa yang tidak layak dan tidak pantas. Engkau berikan kasih karunia, Engkau berikan hidupmu, Engkau berikan pengampunan kepada kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, dan ajarkan kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami dengan tulus, mengasihi dengan kasih agape. Berkatilah kami semua yang telah melayani, berkatilah para sahabat-sahabat Facebook yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta, dan puji Tuhan sekali untuk pelajaran yang bisa kita dapatkan di episode kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak pendeta. Sama-sama, puji Semoga Tuhan, selalu Yana. diberkati dalam pelayanan. Dan juga semoga episode ini boleh menjadi berkat juga untuk teman-teman semua. Dan sebelum menutup episode kali ini, aku juga tidak ingin lupa untuk mengingatkan teman-teman semua untuk subscribe di channel Facebook ini, supaya teman-teman semua tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari Facebook. Dan jika teman-teman mempunyai tokoh Alkitab yang ingin dibahas secara khusus, teman-teman juga boleh tinggalkan komentar di bawah. Demikian saja episode Facebook pada kali ini. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Dadah!